Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya selalu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Bagi yang sekarang sedang kurang sehat, semoga Allah segera beri kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Amin ya robbal alamin. Dan hey buat kamu yang baru banget mampir di channel ini, di Teras Kamaya, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dengan saya Maya. Semoga kamu betah mampir di sini. Sebelum lanjut nonton videonya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya sebagai tanda kamu support channel ini. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar keadaan hatimu saat ini? Apakah dia sehat-sehat aja atau lagi ada penyakit yang numpang lewat? Salah satunya adalah iri. Mungkin ya, kadang-kadang kita ngerasa iri dengan kehidupan orang lain. Kenapa sih rumput tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau? Jangan langsung menghakimi, itu tanda hatimu kotor, Mbak. Ya, karena iri itu memang perasaan yang lumrah ya, dan sangat manusiawi. Mau diakuin atau enggak, kebanyakan dari kita pasti pernah merasakan iri, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. Emang kenapa sih? Kok bisa ngerasa iri sama orang lain? Boleh jadi nih, itu karena ada ketidakpuasan sama diri kita sendiri, menganggap orang lain lebih baik, dan juga ada keinginan bisa seperti orang tersebut, atau ingin punya sesuatu seperti yang orang lain punya. Ini bukan cuma tentang materi aja ya, bisa masalah kecantikan, karir, kesehatan, pasangan, keluarga, anak, popularitas, dan lain-lain. Misalnya nih, enak banget sih ya jadi dia udah cantik, suaminya royal, punya mertuanya baik banget, anak-anaknya nurut, sempurna banget hidupnya dia, nggak kayak aku. Naluri dasar kita sebagai manusia emang punya rasa kompetitif ya, atau boleh dibilang punya rasa bersaing. Itulah sebabnya kenapa kalau kita ketemu sama orang yang lebih di atas kita ya, walaupun cuma sedikit gitu ya, kadang suka muncul perasaan nggak mau kalah. Tapi memang ya teman-teman, kita perlu ingat bahwa perasaan iri, perasaan dengki, cemburu, itu cuma akan membuat kita nggak bahagia dan nggak produktif. Setiap orang punya perjuangan dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Untuk berhenti merasa iri dengan kehidupan orang lain, kita perlu mengubah pola pikir kita dan juga sikap kita. Yang pertama adalah sadari dan terima perasaan iri sebagai sesuatu yang wajar dan sangat manusiawi. Lagian selama kita masih jadi manusia ya, bukan manusia setengah dewa, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya rasa iri. Orang yang keren itu bukan orang yang nggak pernah iri sama sekali loh, tapi orang yang bisa mengontrol perasaannya dia itu sehingga dia nggak berbuat sesuatu yang memalukan gitu ya. Jangan karena kita iri terus kita jadi ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang tersebut. Dan ada yang lebih lucu lagi, kita ujuk-ujuk nggak mau tegur sapa sama dia. Itu bahaya banget ya, dan itu nggak keren sama sekali. Jadi gini teman-teman, kalau diibaratkan ya gambarannya gitu ya, perasaan iri itu kenapa harus kita akuin sama seperti penyakit fisik ya. Ketika kita ngerasa sakit, kita datang ke dokter, kita harus mengakui dulu kan kita sakit apa yang dirasa di badan kita, bagian mana yang sakit, supaya nanti si dokter juga akan lebih mudah gitu ya untuk cari tahu nih penyakitnya apa dan obatnya itu harus apa yang diminum gitu kan, berapa kali sehari gitu kan, lebih gampang untuk dideteknya lah kayak gitu. Kalau kita datang ke dokter, terus dokternya tanya, sakit apa Bu? Atau sakit apa Mbak? Kita bilang, nggak apa-apa dok, saya baik-baik aja, nggak ada yang sakit tuh badan saya dok gitu. Paling dokternya nanya, lah terus ngapain ke sini? Gimana saya mau ngobatin kalau dia aja nggak mau cerita apa yang sakit di bagian mananya gitu kan? Lagi pula ya, namanya penyakit hati itu sebetulnya kita sendiri yang tahu. Tinggal gimana kita mau ngakuin atau enggak gitu ya. Kalau kita untuk ke diri sendiri aja nggak bisa jujur, aduh mungkin itu akan lebih susah gitu ya untuk ngobatinnya. Beda sama penyakit fisik ya, bisa dilihat sama orang lain. Tapi kalau penyakit hati, kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang ngerasain. Jadi yang pertama adalah jujur sama diri sendiri. Diakuin dulu apa yang kita rasain.
Setelah itu kita coba untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain secara berlebihan. Ini salah satu alasan utama ya kenapa rasa iri itu bisa ada. Karena kita terlalu sering gitu kan, bahkan kadang berlebihan gitu kalau ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Padahal setiap kita itu kan unik ya, punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing untuk dijadikan senjata melewati takdirnya masing-masing gitu. Jadi kita harus ingat bahwa apa yang kita lihat dari luar nih gitu ya sama mata kita itu belum tentu mencerminkan kehidupan orang itu sebenarnya. Jadi orang lain mungkin aja tuh memiliki apa ya masalah gitu ya dan juga tantangan yang sebenarnya kita nggak pernah tahu. Apa yang udah orang lain capai, apa yang udah orang lain punya, itu nggak ada hubungannya sama sekali sama kita. Tenang aja Beb, kita lagi nggak berlomba sama siapapun. Sekarang ayo kita coba kenalin diri sendiri lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kita bisa coba tulis apa aja kelebihan kita yang mungkin aja nggak dimiliki sama orang lain. Belajar nulis hal apa aja yang bisa kita syukuri setiap harinya. Dan yang nggak kalah penting yaitu coba fokus ke hal-hal baik yang udah kita punya. Dengan begitu kita akan ngerasa bahwa kita ini berharga banget. Daripada kita ngerasa iri dengan rumah orang lain yang luas, yang besar, mungkin ada tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Biarin aja kita fokus aja sama mimpi kita. Misalnya nggak apa-apa rumah dia besar kayak gitu, memang mimpinya dia kayak gitu. Beda sama mimpi saya pengennya halamannya itu lebih luas daripada rumah saya. Nanti halamannya mau saya tanemin bunga-bunga di depannya gitu kan, warna-warni. Lalu di belakang rumah saya mau nanemin sayur-sayuran mungkin atau segala cabe, tomat gitu kan ada ya yang punya hayalan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kita fokus aja sama project yang mau kita bikin. Nggak usah terlalu mikirin, terlalu merhatiin hidup orang lain. Biarkan dia berprogres untuk hidupnya dia dan kita juga berprogres untuk hidup kita. Nggak usah sibuk ngomentarin hidup orang lain juga, nanti kita malah kehabisan waktu dan nggak sempet lagi untuk memperbaiki hidup. Ada lagi nih, kenapa sih keseringan nih kita itu lihat orang lain bisa sesukses itu, selangsing itu, sekaya itu, secantik itu, sepintar itu, dan lain-lain, tapi lupa bahwa apa yang kita lihat itu cuma hasil. Kita nggak lihat gimana mereka berjuang, jatuh bangun, nangis darah, mandi keringat, gitu ya istilahnya, selama mereka berproses ya. Nah, daripada kita mikirin keberhasilan orang lain, lebih baik kita fokus, lagi-lagi fokus sama proses yang lagi kita jalanin sekarang. Kita punya target apa bulan ini, ya udah fokus aja ke situ. Nggak usah tengok kanan kiri, celingak-celinguk, komen sana sini, karena itu nggak berguna sama sekali, say. Yang nggak kalah pentingnya adalah hati-hati atau mungkin lebih selektif lagi untuk lihat konten di media sosial ya, ataupun baca-baca. Karena kenapa? Media sosial itu wow banget loh ya. Itu kayak semacam ruang di mana siapapun gitu bisa menampilkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Dan sayangnya itu nggak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan mereka. Biasanya sih, ini biasanya ya, jarang loh ada orang-orang yang mau menampilkan sesuatu yang mungkin kurang keren bagi mereka gitu ya tentang hidup mereka. Yang mereka tampilkan itu kan yang happy-happy aja gitu kan, yang bagus-bagus aja, yang rapi-rapi aja. Kalau punya barang mungkin yang ini harganya 1.000, yang ini 10.000, yang mereka tampilkan ya yang harga 10.000 misalnya kayak gitu. Walaupun mungkin nggak semua ya. So, ayo lebih selektif lagi, lebih pintar lagi dalam menyaring kira-kira konten mana aja yang mau kita lihat, yang mau kita ikutin gitu ya. Postingan-postingan apa aja yang mau kita lihat yang sekiranya berdampak positif untuk perkembangan gitu kepribadian kita, kehidupan kita. Silahkan dilanjutkan. Untuk konten-konten yang memang malah bikin kita jadi mundur, malah bikin kita jadi insecure, pokoknya bikin hidup kita malah tambah goyah, kacau balau, mungkin sebaiknya kita tinggalkan aja kali, nggak apa-apa ya, masih banyak mungkin followersnya juga. Karena kenapa? Karena itu benar-benar berpengaruh banget sama kehidupan kita nantinya. Pola pikir kita juga akan dibentuk dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kalau semuanya udah dijalanin tapi kita masih ngerasa perasaan iri kita ini gede banget,
Ini adalah kunci ya, kunci yang terakhir banget gitu ya. Tapi ini paling ampuh adalah kembalikan semua sama Allah. Perbaiki iman kita. Kepercayaan kita nih sama Allah nih yang harus digedein. Seharusnya kita percaya aja deh sama Allah. Udah udah diberikan yang terbaik sama Allah. Allah itu Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Selama kita udah berusaha maksimal, hidup sesuai dengan apa yang Allah minta, udah lurus-lurus aja gitu kan. Gimana hasilnya serahkan semuanya sama Allah sang pemilik kehidupan kita, insya Allah. Ngerasa iri dengan kehidupan orang lain itu sikap yang merugikan diri banget gitu ya. Kita susah capai kebahagiaan dan kedamaian karena kita selalu membandingkan bahkan apa yang belum kita punya. Nah teman-teman, semoga konten kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamoya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.